Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya sampaikan dan saya paparkan materi fikih Islami mengenai bab salat dan zikir. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan munfarid, kedua menjelaskan pengertian zikir dan doa, dan yang ketiga mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat serta zikir. Pengertian sholat. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholah, yang artinya doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Sholat merupakan sarana untuk memperkuat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidikan moral dan sosial, mengajarkan disiplin dan kesabaran. Maknanya adalah sholat adalah memohon, kita berharap kepada Allah dalam sholat kita agar kita membentuk rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan diri kepadanya serta membangun kekuatan spiritual yang ada dalam diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai moral kita dengan keadaan disiplin dan juga sabar dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Berikutnya adalah pengertian zikir dan doa. Zikir artinya mengingat, memuji atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, baik secara berjamaah ataupun sendirian dalam keadaan suka maupun duka. Jadi zikir itu menyebut nama Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya dalam keadaan suka maupun duka. Doa adalah permohonan, harapan, permintaan, atau pujian kepada Allah. Berdoa merupakan bentuk komunikasi verbal antara manusia dan Allah. Jadi doa itu adalah harapan. Bagaimana permintaan dan harapan kita nanti dalam doa menjadi satu ketercapaian, dan itu juga komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalil perintah salat dan zikir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Lalu dalil anjuran zikir dan doa disampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwahanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Maka ketika kita sholat, ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam sholat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita berzikir juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah agar komunikasi dengan Allah menjadi nyaman dan Allah memahami maksud dan tujuan kita dalam hidup. Bagaimana tata cara sholat dan zikir telah saya bahas di dalam slide ini. Macam-macam sholat ada dua, yakni sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh.
seperti yang kita lakukan sehari-hari, sedangkan sholat sunnah adalah pendamping daripada sholat wajib. Salah satunya adalah hajat, lalu ada tahajud, ada rawatib, duha, istikharah, sholat id, sholat istisqa, taraweh, witir, dan juga eh, masih banyak yang lainnya. Berikutnya, tata cara pelaksanaan sholat. Sudah terangkai di sini bahwa tata cara pelaksanaan sholat diawali terlebih dahulu oleh niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, dan terakhir tasyahud akhir. Kemudian diakhiri dengan salam. Tata cara berzikir, yakni yang pertama, cari tempat yang bersih, lalu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Lalu niat kalau kita akan berzikir. Lalu baca kalimat-kalimat zikir, misalkan takbir, tahlil, tahmid, dan lain-lainnya. Lalu bersuara dalam hati agar tidak mengganggu yang lainnya. Boleh mengucapkan zikir dengan suara yang keras ketika bersama-sama. Dan yang terakhir adalah cari tempat yang suci. Suci dari tempatnya maupun suci dari badannya. Agar kita menghadap Allah lebih nyaman. Untuk apa kita harus sholat? Keutamaan sholat adalah membersihkan dosa, menjaga kebersihan spiritual, mendapat cahaya dan petunjuk di hari kiamat, sarana komunikasi dengan Allah, menyiapkan bekal untuk ke surga, memberikan waktu untuk refleksi atau meditasi, menghindari perbuatan keji dan mungkar, diangkat derajatnya, dan menenangkan hati. Lalu keutamaan zikir mendekatkan diri kepada Allah, menjaga keimanan, meningkatkan kebahagiaan, mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan kesabaran, menjaga diri dari harta, dari mara bahaya, mendapatkan perlindungan Allah, mengubah karakter manusia. Dari sini menjadi keutamaan dalam sholat dan zikir dengan berakhirnya slide keutamaan zikir, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.